warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Semara Simatupang. saya Sri Rezeki, Saya Revina Rizky. Saya Rana Wulandari. Kami akan menyampaikan materi tentang awal terbentuknya komunitas dan entitas politik Muslim di Melayu. Awal terbentuknya komunitas dan entitas politik Muslim di kawasan Melayu. Proses masuknya Islam di kawasan Melayu. Proses Islamisasi di kawasan Melayu itu terjadi secara bertahap atau berangsur-angsur dan diperkirakan pada abad ke-7, sama halnya seperti yang dijelaskan pada latar belakang. Kemudian Islam baru diterima secara optimal oleh masyarakat Melayu secara optimal. Itu diperkirakan pada abad ke-13 Masehi. Diperkirakan bahwa awal mula kedatangan Islam di kawasan Melayu itu karena ada hubungan perdagangan. Seperti hal yang dikutip di dalam buku Peradaban Islam oleh Zubaidah, bahwa Islam masuk di Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi. Islam masuk ke kawasan Melayu itu ketika pengaruh Hindu, Buddha, dan agama lainnya masih kuat. Pada saat itu, wilayah Melayu sebagian besar dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Melalui aktivitas perdagangan atau niaga, masyarakat Melayu berkenalan dengan agama dan kebudayaan. Diperkirakan bahwa awal kedatangannya itu dari pedagang-pedagang yang berasal dari Arab, dari Timur Tengah seperti Yaman, Persia, dan Mesir, dan juga diperkirakan dari wilayah India seperti Bangladesh, Gujarat, dan juga Malabar. Adapun kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara yaitu seperti Kerajaan Majapahit yang ada di Jawa, Kerajaan Sriwijaya dan yang ada di Sumatera. Persebaran Islam ini pertama kali terjadi di pesisir pantai, pinggiran laut atau sungai. Dan perkembangan masuknya Islam di kawasan Melayu pada sekitar abad ke-13 sampai abad ke-15. Ini ditandai dengan banyaknya pemukiman orang Muslim yang sedang berdagang baik di Sumatera, di pesisir pantai daerah Aceh, Malaka, dan di Jawa, di pesisir pantai Tuban, Demak, dan juga Gresik. Barulah setelah itu menyebar ke daerah pedalaman dan juga pegunungan melalui aktivitas ekonomi seperti perdagangan, dakwah, perkawinan, dan juga pendidikan. Masuknya Islam di Melayu menurut beberapa ahli ada teorinya. Satu, Islam datang langsung dari Arab, tepatnya dari Hadramaut sekitar abad ke-7. Islam datang ke tanah Melayu dari India yang bermazhab Syafi'i, yakni dari Gujarat, Malabar ke Asia Tenggara melalui perdagangan. Islam datang dari Bengali yang anak keturunan mereka menyebar ke Pasai. Islam datang pertama kali di Semenanjung Malaya pada abad ke-11 melalui kantong Phan Rang, Vietnam. Adapun masuknya Islam di masyarakat Melayu di Madagaskar dibawa oleh pedagang Arab dan masyarakat Melayu dari Nusantara. Kedatangan Islam ke tanah Melayu secara damai diserap baik-baik ke seluruh kalangan, bahkan menjadi proses Islamisasi dari berbagai kehidupan seperti hal politik. Islam mengubah kerajaan Melayu dengan sistem kesultanan. Dalam bidang hukum, kerajaan atau kesultanan Melayu yang menerapkan hukum Islam di wilayah kekuasaan masing-masing. Misal hukum potong tangan atau potong kaki bagi pencuri di kerajaan di Aceh. Selain itu juga hukuman keras diberlakukan pada kejahatan seksual. Misalnya di Kesultanan Patani, seorang bangsawan yang menghukum mati anak perempuan yang terbukti melakukan pelanggaran seksual. Selanjutnya, awal mula terbentuknya komunitas Muslim di kawasan Melayu. Komunitas merupakan sekumpulan kelompok etnik serumpun yang menganut agama dan bahasa yang sama. Komunitas ini sebenarnya sudah ada sejak manusia hidup secara berkelompok, yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal.
Salah satunya adalah kepercayaan atau agama. Sebenarnya, apa yang disebut oleh sebagian orang Melayu bukanlah suatu komunitas etnik atau suku bangsa, melainkan hanya mirip dengan bangsa atau sekumpulan etnik-etnik serumpun yang menganut agama yang sama dan menggunakan bahasa yang sama. Terbentuknya komunitas Islam di Melayu ini berawal dari datangnya para pedagang-pedagang Arab ke kawasan Melayu, sekaligus untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Melayu. Hal inilah yang menjadi awal terbentuknya komunitas Islam di Melayu, yaitu dari para pedagang yang berasal dari Arab. Adapun awal mula terbentuknya komunitas Muslim di beberapa negara kawasan Melayu, yaitu komunitas Islam Melayu yang ada di Vietnam, di Filipina, komunitas Islam Melayu di Brunei Darussalam, di Singapura, dan terakhir komunitas Islam Melayu yang ada di Thailand. Kembali pada poin yang pertama, Vietnam merupakan sebuah negara yang berbentuk republik sosialis dan terletak di antara Kamboja dan Laos di bagian barat dan Cina di bagian utaranya. Islam masuk ke Vietnam diperkirakan pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui para pedagang India, Persia, dan Arab yang pada saat itu di Vietnam sendiri telah ada kerajaan Cham. Muslim di Vietnam sendiri menganut dua mazhab, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Bani. Di Vietnam, kelompok atau komunitas Islam terbagi menjadi 3 kelompok klasik umat Islam. Kelompok Muslim yang pertama merupakan kelompok Cham, yang merupakan kelompok mayoritas. Lalu, kelompok yang kedua yaitu kelompok yang berasal dari suku-suku yang beragama, seperti pedagang Muslim yang datang dari negeri yang beragam. Dan kelompok ketiga adalah Muslim dari warga negara Vietnam asli yang warganya masuk Islam karena pernikahan. Kedua, komunitas Islam Melayu yang ada di Filipina. Filipina merupakan salah satu negara yang terdapat di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Di Filipina, Islam menjadi agama minoritas. Meskipun demikian, terdapat wilayah yang menjadikan Islam sebagai agama mayoritas, yaitu di Filipina bagian selatan. Masyarakat di Filipina Selatan berjuang dan bersatu membentuk suatu komunitas yang disebut Moro di negara Filipina bagian selatan, agar penduduknya merdeka dari penjajah dan misionaris. Kebangkitan Islam terus digaungkan oleh 2 kelompok yang sama-sama mengatasnamakan umat Islam Filipina. Kelompok pertama berpandangan radikal, dipegang oleh para anggota Moro National Liberation Front atau MNLF, yang merupakan minoritas di kalangan penduduk Muslim. Kelompok kedua berpandangan moderat, dipegang oleh warga Muslim yang ingin memprakarsai berbagai perubahan dalam masyarakat yang lebih luas. Kelompok moderat yang didukung oleh mayoritas penduduk berusaha mempertahankan diri sebagai masyarakat Muslim. Mereka mau masuk ke dalam sistem politik Filipina demi mencapai tujuan-tujuan mereka dengan menggunakan semua cara-cara legal dan konstitusional yang ada, termasuk penyebarluasan ide-ide pemikiran, mengorganisir kelompok-kelompok penekanan, dan berpartisipasi dalam usaha-usaha pemerintah untuk menemukan suatu penyelesaian yang damai, adil terhadap kelompok Moro. Berikutnya, komunitas Islam Melayu di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasarkan hukum Islam
dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa menteri lainnya. Islam menjadi agama resmi negara Brunei Darussalam karena itu mendapat perlindungan dari negara. Pemerintah yang juga sangat mendukung perkembangan dan kemajuan Islam, di mana Sultan Brunei menjadi kepala agama di tingkat negara. Islam menjadi agama di negara Brunei ketika rajanya Awang Alak Betatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Muhammad Shah tahun 1406 sampai 1408. Lalu seluruh istana masuk Islam. Kemudian Islam berkembang pesat ketika Brunei mengambil alih pusat penyebaran Islam, kebudayaan Islam dan perdagangan ketika Malaka jatuh oleh Portugis tahun 1511. Selanjutnya, komunitas Islam Melayu di Singapura. Sejak abad ke-15, pedagang muslim menjadi unsur penting dalam perniagaan wilayah timur, tidak terkecuali Singapura. Beberapa di antara para pedagang ada yang menetap dan menjalin hubungan perkawinan dengan penduduk setempat. Lama-kelamaan, mereka membentuk suatu komunitas sendiri. Para pedagang ini tidak jarang merangkap menjadi guru agama dan imam. Dalam komunitas muslim ini juga sudah terdapat sistem pendidikan agama yang bersifat tradisional. Pada umumnya, mereka belajar agama di rumah-rumah, yang kemudian dilanjutkan di surau-surau dan masjid. Pada tahun 1800-an, Kampung Gelam dan kawasan Rocor menjadi pusat pendidikan tradisional. Dalam hal ini, guru-guru dan imam mereka sangat berpengaruh, terutama dalam mempraktekkan agama dan upacara-upacara sosial keagamaan. Pada abad ke-19, di kalangan komunitas muslim Singapura juga terdapat kelompok pendatang yang berawal dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Riau, dan Bawean, serta kelompok imigran yang berasal dari luar seperti Muslim India dan keturunan Arab khususnya Hadramaut. Terakhir, komunitas Islam Melayu yang ada di Thailand. Muslim di Thailand merupakan kelompok minoritas. Di negara ini, Muslim hanya berjumlah 5,7% dari seluruh jumlah penduduk. Sementara mayoritas penduduknya menganut agama Buddha, yaitu sekitar 80%. Mayoritas Muslim sekitar 1,5 juta jiwa atau 80% dari total penduduk tinggal di selatan Thailand, khususnya di Patani, Yalah, dan Narathiwat. Komunitas Islam terbentuk di Thailand dengan cara perdagangan oleh para guru sufi dan pedagang Arab. Baik teman-teman, kalau tadi membahas mengenai awal mula terbentuknya komunitas muslim di beberapa negara kawasan Melayu, yaitu seperti di Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong dari terbentuknya komunitas Islam di Melayu. Nah, jadi teman-teman, faktor pendorong dari terbentuknya komunitas Islam di Melayu itu sebenarnya kurang lebih sama seperti faktor masuknya Islam ke bangsa Melayu, yaitu seperti mulai dari saluran perekonomian, seperti perdagangan, pernikahan, politik, pendidikan, dan banyak lagi saluran lainnya. Nah, di sini yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai saluran perdagangan. Jadi, teman-teman, lewat saluran perdagangan ini yang dipercaya sebagai awal mula kedatangan Islam di kawasan Melayu. Nah, jadi pada saat itu para pedagang itu datang dan berdagang di kawasan pusat-pusat perdagangan di daerah pesisir seperti di Malaka dan Samudra Pasai. Kemudian mereka tinggal di tempat-tempat tersebut dalam waktu yang cukup lama untuk menunggu datangnya angin musim. Nah, sehingga pada saat itulah terjadi pembauran antar pedagang dari berbagai bangsa serta antara
dagang dan pedagang setempat lainnya. Nah, jadi terjadilah kegiatan saling memperkenalkan seperti adat istiadat, budaya, dan agama. Bahkan ada juga yang menikah dengan sesama pedagang dari negara lain, yaitu pedagang Islam, sehingga akhirnya mereka hidup dan tinggal menetap di sana. Hingga akhirnya Islam itu masuk di kawasan Melayu dan menyebar secara bertahap, mulai dari yang hanya tinggal di daerah pesisir pantai, kemudian menyebar lagi hingga ke penjuru dunia. Nah, kemudian faktor yang pendorong yang kedua yaitu lewat saluran perkawinan. Jadi teman-teman, sama halnya yang saya jelaskan tadi, bahwa banyak pedagang dari negara lain yang tinggal hingga menetap di kawasan Melayu yang yaitu dari pesisir pantai karena mereka melakukan proses perkawinan tadi. Nah, jadi ikatan perkawinan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat besar di kawasan Melayu. Nah, karena dalam Islam tadi tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan dengan orang yang berbeda agama, jadi pedagang Muslim yang tertarik dengan wanita-wanita Indonesia itu mengisyaratkan agar wanita tersebut harus memeluk agama Islam. Jadi mereka mengisyaratkan bahwa mereka harus memeluk agama Islam dulu baru bisa dilaksanakan pernikahan tersebut. Nah, namun penduduk lokal pun tidak keberatan dengan persyaratan tersebut hingga sampai akhirnya banyak orang Melayu yang memeluk agama Islam karena pernikahan tersebut. Nah, yang ketiga itu yaitu lewat permusuhan. Nah, teman-teman, jadi permusuhan yang saya maksud di sini adalah permusuhan antara orang-orang Islam dan orang Kristen. Nah, jadi di mana para orang Islam menganggap bahwa agamanya itu yang paling benar dan akhirnya mereka membentuk suatu komunitas seperti Serikat Dagang Islam atau yang disingkat sebagai SDI. Nah, jadi yang dimana itu merupakan salah satu komunitas Islam di negara Melayu, sehingga banyak pedagang-pedagang di kawasan Melayu itu akhirnya masuk ke komunitas itu. Kemudian terjadilah proses pengislamisasian di sana. Nah, yang keempat yaitu faktornya itu yaitu lewat saluran politik. Nah, jadi pada sistem politik yang dimaksud ini yaitu misal jika seseorang raja yang sudah masuk Islam, maka pasti otomatis rakyat kerajaan akan berbondong-bondong mengikutinya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Islam juga disebarkan melalui jalur politik ini, karena kan kekuasaan raja itu dianggap sebagai kekuasaan yang mutlak. Jadi fokusnya itu pada sistem kerajaannya, sehingga apabila raja sudah masuk Islam, maka dengan otomatis seluruh bawahan maupun masyarakat dari kerajaan itu pasti akan masuk Islam juga. Nah, kemudian mengenai faktornya itu yaitu lewat salur dakwah. Nah, jadi sama halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dulu dalam menyebarkan dan menciarkan agama Islam. Nah, jadi penyebaran Islam masuk di kawasan Melayu ini juga ada yang lewat jalur dakwah, yaitu dengan cara misalnya para ulama mendatangi masyarakat yang objek dakwah tersebut, yaitu dengan cara melakukan pendekatan sosial budaya. Nah, selain itu juga para ulama ini juga mendirikan sebuah kayak pesantren-pesantren sebagai sarana pendidikan Islam. Nah, sehingga banyak yang masuk pesantren dan kemudian diislamisasikan di sana. Nah, yang keenam itu yaitu lewat saluran pendidikan. Nah, jadi teman-teman, penyebaran Islam melalui pendidikan ini awalnya terjadi di lingkungan keluarga. Nah, kemudian berkembang di surau seperti masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah-rumah para bangsawan. Nah, contohnya saja seperti di Pulau Jawa, penyebaran Islam melalui pendidikan ini dilakukan oleh Wali Songo. Nah, kemudian selanjutnya itu yaitu lewat kesenian. Jadi hal tersebut diiringi dengan pemahaman terhadap kebudayaan masyarakat lokal. Nah, jadi teman-teman,
penyebaran Islam melalui seni ini tidak lepas dari Wali Songo tadi. Jadi misalnya saja Sunan Giri misalnya berdakwah dengan menciptakan permainan anak seperti jelungan, lir-ilir, dan cublak suweng. Nah, serta ada juga beberapa gending seperti asmaradana, dan pucung. Nah, jadi banyak yang menyukai kesenian itu hingga akhirnya mereka tertarik dan masuklah kebudayaan tersebut di kawasan Melayu. Nah, selanjutnya itu ada lewat penghargaan dari nilai ideologi Islam. Nah, jadi maksud dari penghargaan nilai ideologi Islam ini yaitu misalnya saja seperti adanya pernikahan penduduk pribumi dengan pedagang muslim, dan kemudian mereka sangat menghargai para pedagang muslim yang masuk ke Indonesia pada zaman tersebut, dan jika ada yang menikah dengan posisi tersebut, maka status para pedagang muslim ini akan naik dan dianggap sebagai keluarga terpandang. Nah, mungkin itulah yang menjadi faktornya. Yang terakhir itu ada lewat saluran tasawuf. Jadi sudah kita ketahui bahwa tasawuf ini adalah ajaran untuk mendekatkan diri serta mengenal Tuhan dalam Islam. Nah, jadi ajaran tasawuf ini rupanya berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat Nusantara, sehingga turut ambil bagian dalam penyebaran Islam juga. Nah, mungkin jadi teman-teman, mungkin itulah faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya komunitas di kawasan Melayu. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa awal mula terbentuknya komunitas muslim di kawasan Melayu itu berawal dari masuknya Islam itu sendiri, dan melalui berbagai proses yang berangsur-angsur seperti proses pembauran dengan masyarakat pribumi, hingga akhirnya mereka membentuk sebuah komunitas muslim. Dan kemudian mulai dari dia menyebar di negara-negara yang ada di kawasan Melayu yang dijelaskan tadi, kemudian hingga akhirnya menyebar juga lewat di berbagai jenis jalur, seperti yang saya jelaskan 9 jalur tadi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang awal mula terbentuknya entitas politik di kawasan Melayu. Entitas ini sebenarnya sudah ada sejak dulu bersamaan dengan masuknya Islam ke kawasan Melayu. Islam datang di kawasan Melayu diperkirakan pada sekitar abad ke-7 Masehi. Pada saat itu, penyebaran Islam yang berkawasan di sana terjadi tanpa ada kaitannya dengan politik atau melibatkan kekuatan militer. Kemudian mengalami perkembangan secara intensif dan mengislamisasi masyarakat secara optimal yang diperkirakan terjadi pada abad ke-13 Masehi. Entitas menurut A.C. Milner adalah suatu kondisi yang memiliki seorang raja, di mana entitas politik Islam ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari entitas politik pada masa-masa pra-Islam, di mana raja-raja mempunyai kedudukan yang sangat penting dan sering dipandang sebagai pribadi yang tercerahkan. Ketika Islam masih dianut para pedagang Timur Tengah yang belayar ke Indonesia, bersamaan dengan ini juga datang para dai dan sufi, sehingga memungkinkan terbentuknya perkampungan muslim. Lalu pada abad ke-13, Islam mempunyai kekuatan politik yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Para dai dan sufi inilah yang mempunyai ideologi untuk membentuk sebuah kerajaan sebagai bentuk kekuatan dalam politik untuk menyampaikan dakwah Islam. Hal ini yang menjadikan salah satu faktor awal terbentuknya entitas politik Islam di kawasan Melayu. Adapun pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Misalnya seperti di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Jadi, pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah-daerah atau kawasan Melayu. Wilayah-wilayah yang dijadikan tempat persebaran Islam ini pun berada pada situasi politik dan keadaan sosial budayanya yang berbeda satu sama lain. Misalnya seperti pada paruh kedua abad ke-13 Masehi,
Penguasa di Sumatera Utara yang sekarang ini menjadi wilayah Aceh menganut ajaran agama Islam. Lalu ketika entitas politik Islam terbentuk pada akhir abad ke-13 Masehi dengan ditandai oleh tegaknya kerajaan Samudra Pasai, maka pemakaian kosakata politik Islam pun semakin meluas. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa terbentuknya institusi-institusi politik di Nusantara diawali oleh masuk Islamnya para raja yang diikuti oleh rakyatnya. Maka kerajaan pun berubah menjadi kesultanan, sedangkan raja mendapat julukan sebagai sultan atau malik, di samping sebutan untuk raja itu sendiri. Adapun pengertian sultan di sini merujuk pada pemimpin atau kepala monarki muslim yang berkuasa atas sebuah negara Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa awal terbentuknya entitas politik Islam di kawasan Melayu ini adalah dikarenakan para raja yang memeluk Islam dan diikuti oleh para rakyatnya, serta adanya perubahan sebutan dari kerajaan menjadi kesultanan dan raja menjadi sultan. Baik, mungkin itulah yang bisa kami sampaikan mengenai materi kami. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam psikologi.